Shalom, puji nama Tuhan. Malam hari ini saya sempatkan diri untuk merekam karena pagi tadi tidak sempat ya. Kita ada persekutuan dan juga bersih-bersih. Setahun sekali kan barang-barang yang di dalam yang tidak dipakai lagi dalam rumah kita bisa keluarkan supaya bisa diangkat oleh government. Itulah tugas saya sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai ibu gembala. Saya ingin mendoakan kepada saudara baik yang ingin menghadapi kemonya besok, bahkan juga saudara-saudara yang kepingin jual tanah, jual rumah, biar kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup untuk menjawab. Jangan putus harap, tetaplah berharap pada Tuhan, karena orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Syukur pada Tuhan karena banyak kesaksian Tuhan sudah tolong, sehingga ada yang matanya sudah dioperasi dan baik. Bahkan ada juga yang tadinya tidak bisa makan dengan normal, tetapi sekarang bisa jadi normal kembali dan keluar dari rumah sakit. Hernianya sudah dioperasi. Kita terus bersyukur pada Tuhan. Sebelum kita nyanyikan puji-pujian pada Tuhan, saya ingin membawakan sebuah renungan supaya kita terus mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan saja menerima penyucian hati, pembersihan jiwa, roh kita, tapi juga kita bisa menjadi lebih peka terhadap segala tipu daya iblis yang selalu mau memperdayakan umat ketebusannya. Seperti hari ini saya katakan, tadi kita bersih-bersih semuanya, dikeluarkan semua yang tidak dibutuhkan, dikeluarkan supaya bisa diangkut ke pembuangan besok. Demikian juga hati kita tidak bisa keluarkan dengan cara kita, tapi kita harus mendekatkan diri pada Tuhan, maka semua yang tidak berguna di hadapan Tuhan akan dibuang dengan kuasa darah Yesus, kuasa hadirat Allah. Itu sebabnya kalau kita mendekat pada Tuhan, tidak ada yang mengecewakan, tidak ada yang merugikan, tapi apa yang tidak baik dalam hati kita akan dikeluarkan dan digantikan hal-hal yang baru. Sebagaimana firman Tuhan dalam Kolose pasal 2 ayat 13-15 berkata begini, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Biar setiap kita bersyukur dan terus bersyukur, supaya Tuhan yang sudah mengambil alih kemenangan itu juga kita bisa rasakan kebebasan atas kemenangan di dalam kuasa Yesus Kristus. Mari saya ajak kita nyanyikan puji-pujian, lalu kita berdoa bersama Tuhan. Angkat suara memperdengarkan kepada Tuhan dimanapun saudara berada, katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah
Tuhan, Engkau kebanggaan kami. Pusat pujian, pusat penyembahan kami hanya Engkau ya Yesus. Bantu kami Roh Kudus untuk terus tinggal di dalam rencana-Mu, dalam hadirat-Mu. Karena hadirat-Mu sanggup untuk mengangkat segala kekotoran dalam hidup jiwa roh kami. Dan Engkau akan memberikannya sesuatu yang baru. Kuduskan kami, tolong setiap saudara-saudara kami yang sedang bergumul di dalam kesehatannya. Angkat sakit penyakitnya, jamah dan hancurkan semua kuasa penyakit kanker. Kami usir dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Taruh tangan saudara di tempat yang sakit, baik yang sakit di saraf, di otot ataupun di bagian pikirannya. Jamah Tuhan, yang susah tidur buat jadi gampang tidur, yang sakit karena stres, depresi, bipolar, Parkinson, kami hancurkan semua sakit itu dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Baik yang autis, yang tiroid, yang cancer, bahkan juga yang stroke. Jamah-Mu ajaib dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Hancurkan semua kuasa penyakit yang membuat batuk pilek, yang membuat orang-orang demam, bahkan juga yang karena vaksin, karena virus corona. Jamah Tuhan, sembuhkan semuanya di dalam nama Yesus. Kami lepaskan kesembuhan terjadi. Yang sakit leukemia juga terima kesembuhan. Bahkan yang sakit karena di mata, di telinga kurang berfungsi, Tuhan tolong, jamah-Mu ajaib. Berkati Tuhan mereka yang rindu supaya dapat pasangan hidup, supaya Tuhan juga berikan pasangan sehingga dapat menikah dan masuk dalam rumah tangga seperti yang Engkau rencanakan. Tolong yang sudah kawin belum punya anak, buka kandungannya. Semua roh kemandul kami patahkan kuasanya dalam nama seperti tinggalkan. Bebaskan mereka yang terancam dalam perceraian. Berikan kedamaian, kekuatan untuk bisa dapat menyelesaikan bagiannya masing-masing, sehingga hidup di dalam damai sejahtera Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang berada di dalam kesulitan keuangan, pekerjaan, studi, bahkan masa depannya, baik anak-anaknya, supaya Tuhan yang memberikan hikmat mengatasi segala perkara. Pimpin setiap langkah hidup kami masing-masing, baik yang sedang mengandung, berikan kekuatan sehingga semua bayi yang di dalam kandungannya bisa disehatkan, dikuatkan, dan diberikan kemenangan, kekuatan. Oh Tuhan, tidak ada yang cacat, tapi elok parasnya, baik perawakannya. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu di dalam setiap apapun pergumulannya. Pimpin langkah-langkah hidupnya. Berkati Tuhan mereka yang mau jual rumah, jual tanah, supaya Tuhan juga berikan pembeli yang baik, yang tidak sampai sulit untuk membayar dan berani bayar harganya. Terima kasih Tuhan, cara-Mu luar biasa menolong setiap apapun yang mau disewa-sewakan, supaya Tuhan juga sediakan penyewa yang baik, yang mau jual tanah supaya Tuhan sediakan pembeli yang berani bayar harganya. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa menolong setiap pemimpin-pemimpin kami, pejabat tinggi negara sampai yang tertinggi dan yang terendah, supaya semua diberikan urapan, hikmat, kemampuan untuk mensejahterakan orang-orang yang pimpinnya. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu terus bertambah-tambah, memberikan kemampuan bagi setiap kami untuk menyelesaikan dan berlari kepada tujuan, sehingga tidak ada satupun yang kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan bagiannya, tugasnya masing-masing. Berikan semangat yang menyala-nyala, baik dalam menyelesaikan tugas-tugas yang rohani, supaya banyak orang-orang dapat diselamatkan. Layakkan kami Tuhan untuk terus tinggal di dalam segala kepenuhan yang Engkau inginkan. Pimpin langkah-langkah hidup kami, berkati masa depan anak-anak, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan imannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Bye.